Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Sobat Misomapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Senang rasanya saya, Yesi Ismiralda, kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Misomapan spesial edisi HUT Semen Batu Raja yang ke-48. Dan pada tema yang spesial ini tentunya kami akan menghadirkan seorang narasumber yang juga istimewa. Beliau adalah Direktur Utama PT Semen Batu Raja Persero Tbk, Bapak Dakoni Khotob. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema Spirit of Energy SMBR. Dan sepanjang program acara ini berlangsung, kami juga informasikan Sobat Misomapan untuk mengikuti berbagai informasi yang akan disampaikan narasumber nantinya. Nanti akan ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya kamu bisa jawab melalui kolom komentar, di screenshot dan juga dikirimkan melalui akun Instagram @marketing_semen Batu Raja. Nanti akan ada merchandise menarik untuk kamu, persembahan dari Digilabs TV Semen Batu Raja. Dan Sobat Misomapan, acara Digitox Misomapan ini disponsori oleh Semen Batu Raja, dan produk Semen Batu Raja ini tidak hanya kamu bisa dapatkan di toko bangunan terdekat, tapi juga di marketplace Tokopedia, karena di situ ada program gratis ongkir dan juga program cashback. Jadi langsung di check out di Tokopedia Semen Batu Raja ya. Nah, usai jeda nanti kita akan membahas tema Spirit of Energy SMBR. Tetap di Misomapan, bincang sore tentang masa depan. Terima kasih kamu masih menyaksikan Misomapan, bincang sore tentang masa depan. Dan seperti yang saya janjikan di awal tadi, bahwa di edisi spesial HUT Semen Batu Raja yang ke-48 ini, saya juga menghadirkan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Bapak Dakoni Khotob, Direktur Utama PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Yesi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Yesi. Ya Pak ya? Sehat ya. Pemirsa saya menyapanya ya. Sobat Misomapan. Oh ya, Sobat Misomapan, Yes. Selamat sore semuanya, salam sehat dan sukses selalu. Oke, luar biasa. Ini di tengah kesibukan Bapak, saya yakin Enggak ya juga. tentunya ini menjadi semangat yang luar biasa bagi Amin. seluruh insan Semen Batu Raja dan juga Sobat Misomapan yang menyaksikan acara ini. Pak Dakoni, ini kita mengetahui bahwa Pak Dakoni ini bukan orang yang baru di Semen Batu Raja, karena di periode sebelumnya selama 5 tahun ya Pak ya, menjabat sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan, dan 25 Maret lalu 2022 Bapak mendapatkan amanah yang baru selaku Direktur Utama Semen Batu Raja. Nah, ini apa yang menjadi kesan dari Bapak begitu selama kurang lebih hampir 5 tahun menjalani 6 tahun ya Pak ya, menjadi bagian dari Semen Batu Raja? Oke. Kesannya banyak sebetulnya Iya, Yesi ya. Undescribable ya Pak. 5 tahun saya, terutama ya 5 tahun, saya mungkin ada 2 bagian ya. Pertama, 5 tahun saya ketika diamanahkan dulu, saya masih ingat 27 April 2017 diamanahkan, pindah dari Padang dan mendapatkan kesempatan promosi lah ya ke Semen Batu Raja. 5 tahun saya jalani itu sebetulnya banyak sekali hal-hal yang terkesan. Dan terus terang saya cukup puas ya dan bisa berbangga dengan seluruh karyawan Semen Batu Raja, terutama yang di lingkungan di mana tempat saya bertugas, yaitu di Direktorat Produksi dan Pengembangan ya. Yaitu selama dari awal sampai ke pertengahan itu intinya adalah saya bersama-sama tim ya, baik itu VP, kalau dulu masih apa namanya, Kadep ya. Awalnya VP, kemudian senior manager dan seluruh karyawan di unit tersebut saya ajak untuk yang saya sebutkan itu adalah dengan 3K. Saya coba ramu ya. 3K. Saya coba tadi pagi mikir saya gitu. Oke. Yang pertama adalah kita bisa bersama-sama berhasil ya untuk menjadi semacam perilaku dan budaya kebersamaan. Kenapa ini penting? Sejak awal saya bergabung, karena saya sadar sesadar-sadarnya bahwa di lingkungan perusahaan, terutama di produksi, tambang, kemudian R&D, itu butuh kebersamaan. Jadi seorang individu yang hebat, super pun, tapi kalau tidak ada kebersamaan, akhirnya tim itu tidak bisa menghasilkan output yang maksimal. Nah, inilah
yang sejak awal saya bangun dan alhamdulillah mendapat dukungan dan sejalan dengan para VP ya. Sehingga terus memang tidak mudah ya, tapi terus mulai dari ngajar, kuliah umum, saya adakan diskusi, dan terus melalui rapat itu saya terus bersama-sama dengan staf akhirnya itu terbentuk dan alhamdulillah indikatornya adalah pencapaian daripada produksi kualitas cost juga yang bisa rendah sehingga mampu mendukung pemasaran kita untuk bisa bersaing. Lalu K yang kedua, ya K yang kedua adalah keinginan untuk berinovasi. Nah, itu coba saya bangkit karena ada unit R&D, kemudian operation. Itu kalau nggak ada inovasi, tidak ada perubahan, as it is ya, tidak ada breakthrough, maka lama-lama kita akan tergilas, kalah dalam persaingan. Nggak sustain ya Pak? Nggak sustain. Dan kita tahu bahwa industri manufaktur, terutama semen itu adalah industri yang sudah mature, sudah matang dan oversupply tantangannya sekarang. Sehingga apa? Siapa yang menang adalah yang mampu bersaing. Nah, salah satunya adalah untuk bisa bersaing kita harus melakukan perubahan, inovasi. Nah ini keinginan ya, kayak yang kedua keinginan. Kenapa saya katakan keinginan? Kalau tidak ada keinginan maka inovasi itu nggak mungkin muncul. Ide-ide untuk melakukan perubahan terobosan tidak mungkin. Nah itu saya lihat itu ada menghasilkan ya di operation banyak cerita yang dilakukan perubahan-perubahan oleh teman-teman itu. Tapi intinya adalah perubahan ke arah yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, lebih lancar ya. Pola operasi di tambang juga begitu. Di R&D juga menghasilkan produk-produk baru ya, produk turunan seperti white clay. Itu saya ingat dengan teman-teman pabrik. Bagaimana termotivasi melakukan uji coba baik skala lab maupun skala lapangan dan akhirnya menghasilkan produk clay yang bisa dibeli oleh Pusri dan unggul serta menghasilkan laba yang cukup signifikan selain semen. Panjang kalau cerita ini ya. Saya cut aja. Yang ketiga adalah saya tadi sudah kesadaran kebersamaan, keinginan untuk berinovasi. Yang ketiga adalah kesadaran akan biaya. Cost consciousness. Kenapa? Perusahaan semen itu adalah produk terstandar. Ini berkali-kali sering saya karena saya tahu bahwa untuk memberikan pemahaman ke orang banyak ya, tidak cukup sekali ngomong. Jadi setiap ada kesempatan saya selalu ngomong. Ini mungkin ada beberapa orang yang saya yakin mengamati omongan saya ini, Bapak ini keluar ya. Apa itu? Cost leadership strategi. Nanti mungkin ada pembahasan itu ya. Kita harus industri semen yang tadi sekali lagi sudah mature itu adalah kita harus selalu sadar akan biaya cost leadership. Ya, cost leadership. Nah, ini tidak mudah bagi saya di awal dulu. Saya ingat sekali waktu itu pabrik 2 masih project, pabrik 1 sudah operation, saya datang ke situ, saya ngomong ke para staff. Saya cerita bahwa kita harus melakukan perubahan-perubahan. Saya melihat seminggu pertama itu ada celah yang banyak untuk dilakukan perubahan dan alhamdulillah perubahan-perubahan menuju ke cost leadership tersebut, efisiensi dan seterusnya. Mengkat aktivitas yang tidak menimbulkan value yang tinggi atau yang tidak efektif itu kita cut dan atau menjalankan sesuatu yang jauh lebih efektif lagi ya, baik itu mesin maupun sistem manajemen, semua itu kita lebih efektifkan dengan cara yang mudah hanya dengan keinginan tadi itu ya dan kesadaran tadi itu, maka secara bertahap saya melihat secara signifikan, berubah, lebih efisien. Tergambar dari cost per ton daripada biaya produksi itu sendiri. Ya. Cost of good manufacture ya gimana? Artinya memang dari 3 hal yang Bapak implementasikan selaku menjadi leader di Semen Batu Raja ini tentunya memiliki impact yang luar biasa begitu ya Pak ya bagi seluruh insan Semen Batu Raja. Nah ini seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa industri semen ini adalah salah satu industri yang cukup mature di tanah air begitu ya Pak ya. Tentunya kita melihat di tengah berbagai tantangan yang ada tentu ada peluang di situ. Bagaimana Bapak melihat sebagai leadernya Semen Batu Raja melihat peluang industri semen di masa mendatang Pak? Jadi saya lanjutkan sedikit yang tadi, bahwa dari 3K ini sekarang itu menjadi terkesan bagi saya bahwa mereka ternyata mampu dan bisa bersama-sama dan menghasilkan sesuatu yang bisa bersaing ya, kompetitif ya. Nah ini nyambung dengan pertanyaannya yang kedua, bagaimana bisa ke depannya kita ya di industri semen. Yang ada begitu, ya, Pak. Pertama ya kita harus kompetitif. Kompetitif yang tadi itu. Kompetitif dari segi kualitas, kompetitif dari segi
pricing. Dari segi pricing tentu hubungannya adalah ke cost. Cost tadi kembali lagi itu bagaimana kita bisa secara bersama-sama seefisien, seefektif mungkin. Nah, sekarang ini kan oversupply semen itu 35-40%. Jadi hanya 60% terserap nasional dari kapasitas. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu misalnya gitu ya. Itu hampir sama antara supply dengan demand. Jadi kita tidak perlu perusahaan itu fighting dan menerapkan strategi dan upaya-upaya yang sangat complicated ya. Kalau sekarang beda. Nah tadi kan hanya 60% yang terserap. Selebihnya ekspor. Ekspor pun tidak banyak karena di luar pun, di dunia regional maupun internasional pun telah terjadi oversupply gitu ya. Dan semen ini memiliki karakteristik tidak bisa dijual jauh-jauh. Bahkan tidak untung. Maka pada akhirnya industri semen itu terkunci dengan oleh wilayah-wilayah. Kalau di Cina misalnya, itu mereka menerapkan kebijakan pemerintahnya ya sejak awal karena tahu sih karakteristik daripada industri ini itu radiusnya hanya 100-200 kilo. Kebutuhannya berapa dibangun pabrik di situ. Kebutuhannya di provinsi mana dibangun di situ sehingga tidak terjadi pengiriman yang terlalu jauh sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi yang berimpact kepada kedua pihak. Yaitu perusahaan yang mendapatkan margin yang tipis dan konsumen mendapatkan menerima harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi secara makro pun kebijakan nasional itu di negeri Cina itu sudah tertata dan terencana mungkin sekian puluh tahun, sekian ratus tahun untuk industri semen khususnya dan industri lainnya saya yakin itu. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi tentang bahwa apa tantangan kita pertama adalah kita sendiri secara internally itu harus mengimplementasikan program-program yang related dengan tadi cost sehingga kita punya harga yang bisa bersaing, kemudian juga sistem logistik ya tantangannya yang tepat ya kalau cost to serve ya jadi the lowest ya paling efisien jadi ke wilayah-wilayah diisi oleh sumber kita yang dari mana apakah dari kan kita ada 3 site nih Baturaja itu sendiri sebagai induk ya kemudian Lampung dan Palembang. Nah ini juga perlu penataan logistik artinya di situ. Biar lebih efisien gitu. Oke. Kemudian satu lagi adalah tentu kita harus melihat terus 5 tahun 10 tahun ke depan bagaimana meskipun kita tidak tahu kapan akan selesai ya. Karyawan juga kan tidak selamanya juga berdinas, apalagi direksi. Betul. Direksi ini karyawan kontrak saya bilang. Anytime kita bisa selesai saya bilang gitu. Maka tapi nggak boleh begitu kerja direksi itu digaji untuk memikirkan ke depan. Jadi kita membuat kebijakan sekarang untuk nanti dinikmati di depan. Juga menjaga kondisi operation pada tahun ini sehingga perusahaan juga bisa berkinerja. Jadi dua-duanya harus dipikir kalau direksi. Jadi kita harus berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan 20-30 tahun ke depan. Oke. Nah ini kita melihat bahwa banyak hal yang tentunya dipikirkan oleh Bapak beserta BOD yang lainnya untuk semen Baturaja di masa yang akan datang begitu. Kita di tahun 2022 ini Pak berusia 48 tahun, usia yang mature sebenarnya. Dan tentunya seperti apa Bapak memaknai atau apa yang harus dilakukan oleh insan semen Baturaja begitu untuk memaknai HUT Semen Baturaja yang ke-48 ini Pak? Ya. 48 tahun, alhamdulillah, semen Baturaja sampai juga di usia 48. Kalau manusia ini dia udah mau menuju usia 50 itu udah usia yang sangat-sangat mature. Jadi kita ada sedikit lagi kita mature. Bahkan mungkin bisa saja kalau orang itu 48 tahun udah jauh lebih mature karena dia mengambil pengalaman hidup orang lain, suka mengkaji, suka mengevaluasi sehingga dia. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mari kita maknai bersama-sama ini. Tentunya ini sebagai usia yang sudah matang di sebuah perusahaan. Dengan suka dukanya, dengan pasang surutnya perusahaan. Kebetulan saya baru 5 tahun plus ya di Semen Baturaja ini, tapi saya mendengar cerita para senior, ya, mantan dirut, ya sesepuh. Kebetulan dulu itu Papa Muji itu adalah dirut ya, 10 tahun di sini juga adalah atasan saya waktu saya di Semen Padang. Jadi saya cukup mendengar lah ya dari beliau, kemudian dari para sesepuh lainnya bahwa
Batu Raja ini mengalami masa pasang surut. Ya, baik itu dari segi kinerja, kemudian juga ya banyak lah. Sehingga ada tahapan-tahapan yang... Dan akhirnya muncul pada tahun 2013 ya, go public. Nah ini titik yang baik. Kemudian juga pasang surut lagi ketika terjadi oversupply. Yang tadi saya sampaikan, oversupply itu di 2015 terus sampai hari ini semakin berat. Ini tantangan bagi kita. Jadi mari kita maknai 48 tahun ini sebagai momen bersejarah. Kenapa? Pertama, tahun ini kita semua yang masih aktif ya di Semen Batu Raja adalah pelaku sejarah daripada integrasinya Semen Batu Raja ke Semen Indonesia. Yang insya Allah itu per Desember nanti itu secara resmi di saham ya Batu Raja akan tergabung ke Semen Indonesia. Kemudian maksud saya dengan integrasi tersebut ini membawa hal positif. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Semen Indonesia akan memberikan yang terbaik kepada konsumen tentunya. Dan juga kepada Semen Batu Raja dalam hal mendeliver produknya ke pasar. Kita punya keunggulan, yaitu di wilayah Sumbaksel ini kalau kita paling efisien, maka dari segi cost dan delivery kita akan lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lain yang misalnya Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Gresik yang memang wilayahnya jauh dari wilayah Sumbaksel. Sehingga kita lebih kepada untuk bisa memenuhi kebutuhan semen ya. Yang tadi itu logistiknya lebih murah, harga lebih bersaing, ya itu. Kemudian memaknai lagi ada tadi temanya kan Spirit of Energy ya. Nah itu Pak, kenapa tema itu yang akhirnya dipilih Pak ya. pada tahun ini? Ya. Jadi ini panjang saya bisa cerita nih. Tapi oke, saya ngomong dulu deh singkatnya ya bahwa Spirit of Energy. Jadi kita ini bersama-sama ingin memaknai tahun ini tadi sejarah bahwa Batu Raja sebentar lagi terintegrasi. Spirit itu menjadi kunci. Menurut saya, sorry ya, saya sharing ini buat kita semua, juga mengingatkan kepada diri saya sendiri ya, juga para sahabat ya, mendengarkan bahwa spirit itu sebetulnya kunci nomor 1 untuk pribadi orang dalam meraih kesuksesan. Yang kedua, tentu juga pada perusahaan. Karena kalau setiap orang sudah punya spirit yang tinggi, kelompok punya spirit, akhirnya secara keseluruhan corporate. Yang lebih besar lagi, akhirnya banyak corporate, akhirnya satu negara maju. Ya. Saya punya tips ya, mungkin pernah dengar ya, saya pernah di interview juga di 70 tahun UGM waktu tahun lalu ya. Jadi saya berbagi ini ketika ditanya. Apa tuh Pak? Jadi saya punya value dan saya punya behavior yang selalu coba saya bawa, sadar atau tidak sadar ya, tetapi selalu ini menjadi bagian dari diri saya. Sekaligus berpesan nih kepada anak-anak milenial ya yang baru bekerja di Batu Raja dan juga mungkin yang lain ya, tidak harus itu, tapi para pemirsa bahwa behavior yang coba saya jalankan secara terus ya sejak muda dulu adalah ada 4S. Nah kalau tadi kan 3K, ini 4S. Nah kalau ini selalu ingat saya. Apa tuh Pak? S yang pertama adalah spirit. S yang kedua adalah study. S yang ketiga adalah social. S yang keempat adalah sport. Ini saya itu coba pada terus. Banget ya. Saya akan cerita sedikit boleh ya. Kenapa 4S ini? Spirit. Cocok dengan ini kita ya. Dengan tema kita. Spirit ini ada 2. Saya artikan. Spirit artinya semangat, pantang menyerah ya, terus kita untuk maju. Dan spirit artinya kita selalu ingat kepada Sang Pencipta, spiritual ya. Jadi ini dijalankan terus, kita semangati terus. Kalau kita bersemangat, maka mudah-mudahan itu apa yang susah menjadi mudah, apa yang tidak terpecahkan menjadi terpecahkan. Apa yang tadinya tidak berhasil menjadi berhasil, kira-kira gitulah. Dan itu coba, ya namanya kalau behavior itu kan mulai dari kita mencoba, menyadari, terus jalan akhirnya menjadi karakter. Yang kedua adalah study.
Kalau spirit tadi banyaklah cerita, dengan semangat bisa berhasil kan banyak itu. Oke. Semua bidang lah, termasuk kita hari ini. Hari ini kita mampu mencapai laba sampai 260% daripada tahun lalu. Itu kan kenapa? Spirit semuanya, semangat, yakin kan gitu ya. Dan seterusnya lah kebersamaan. Yang kedua adalah study. Kenapa study? Saya ingin berbagi sedikit ya. Study itu belajar, terus belajar. Bukan berarti belajar seperti yang di kampus, bukan. Betul. Kalau di kampus kan beban itu, aduh. Dan belajar bisa dimanapun ya Iya, Pak ya. Setiap udah orang diuji adalah sama guru. dosennya harus keluar nilai, nggak lulus kita stres kan gitu ya. Oke, Ulang tambah lagi pressure. kan gitu ya. Oke. Ditargetin oleh waktu, bukan itu lagi. Tapi study ketika kita bekerja itu berbeda, enjoyable, benar-benar enjoy menurut saya. Oke. Mulai saya bekerja dulu pertama kali di Cilegon, di petrochemical plant ya di Chandra Asri ya. Kemudian saya ke Semen Padang dan hari ini. Itu saya membiasakan untuk selalu ada yang saya pelajari. Pelajari itu bisa yang berhubungan dengan pekerjaan kita langsung. Misalkan ada manual book atau apa, tidak terlalu susah-susah. Bisa juga mempelajari bidang-bidang lain gitu loh. Kenapa? Ternyata saya baru tahu kuncinya. Kok saya senang belajar terus dan saya merasa bersemangat ya ketika ternyata menurut ilmu kesehatan, saya baru tahu juga tuh baru baca bahwa kalau kita belajar itu ada hormon yang dibangkitkan oleh otak. Nah, hormon ini membuat orang bahagia gitu loh. Coba deh perhatiin. Ini bagi teman-teman ya. Kalau sudah mengerjakan pekerjaan rutin terus ya. Kerjaan rutin, bosan kadang-kadang. Bener nggak? Aduh, udah gini-gini aja. Nah, itulah kesempatan untuk cara menyemangatinya adalah dengan belajar. Oke. Belajar sedikit, apa aja gitu ya. Misalnya belajar nyanyi, contohnya paling gampang aja ya. Nah, dengan kita belajar nyanyi, apa sedikit vokal gitu. Terus kita bahagia. Betul. Bahagia terus akhirnya pekerjaan kita juga Lebih terus enjoyable ya Pak. Oke. Nah, begitu juga misalnya yang orang teknik belajar apa sih, gimana sih ngitung-ngitung biaya gitu ya. Nah itu juga gitu, jadi bermanfaat bagi diri dia dan menimbulkan ada efeknya itu tadi, berbahagia dan terus bersemangat lagi. Oke. Begitu juga orang yang accounting, orang manajemen, kemudian orang bidang hukum segala, coba-coba lah belajar pabrik, tanya-tanya yang umum-umum. Begitu dia dapat, dia senang. Oh, saya ngerti ini sekarang kan gitu. Nah, itu membuat dia bahagia dan juga membuat dia lebih percaya diri dan akhirnya apa? Lebih semangat. Kembali lagi akhirnya ke spirit cerita ini. Oke. Yang ketiga ya. Sosial? Boleh lanjut ya. Sosial. Why sosial? Sosial di sini maksudnya adalah kita berhubungan sosial. Saya menyadari bahwa saya bukanlah seorang yang single person yang bekerja atau beraktivitas itu bisa sendiri, ya. Tetapi saya adalah orang yang bekerja bersama-sama tim saya. Jadi sehingga ya teamwork akhirnya. Saya harus berhubungan sosial. Dengan siapa? Dengan bawahan, dengan teman, dengan atasan, dengan lingkungan. Itu sejak dulu, sejak muda. Nah sekarang mungkin sebagai BOD juga ke stakeholders, artinya saya juga stakeholders, ke teman-teman direksi, ke bawahan itu, dan lingkungan lainnya, masyarakat. Sehingga dengan berhubungan sosial tersebut, itu kita akan, apa pesan yang ingin kita sampaikan itu, insya Allah itu sampai gitu loh. Mereka bisa menangkap. Dengan baik begitu. Ya, dia mengurangi miskomunikasi. Ya kan? Kalau nggak berhubungan sosial, pasti miskomunikasi bisa sering terjadi. Dan manfaat-manfaat lainnya. Dengan sosial juga kita bisa melihat bagaimana rasa syukur ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di bawah kita. Betul. Setiap orang kita adalah orang-orang bekerja, ya, orang-orang yang dikasih kesempatan oleh Tuhan, ya. Allah SWT dengan segala kelebihannya kita bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang yang tidak sebaik kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini bukan karena saya sekarang sudah board director ya, bukan, tapi dari saya seorang manajer pun, junior manajer pun, saya selalu melihat, saya bersyukur gitu dengan berhubungan sosial. Saya pergi ke lapangan, misalnya ketemu sama, waktu itu ingat banget saya masih umur 26 tahun, saya ketemu dengan anak buah saya, anggota saya yang masih tamatan SD. Ada tuh dulu, ada. Tapi mereka orang-orang yang sudah tua dan bersemangat, kerjaan saya
bertanya kehidupan mereka biasa-biasa. Jadi saya bersyukur saya dapat kesempatan kuliah dan saya bisa menjadi pimpinan. Betul. Orang ini udah usia 50 tahun jadi bawahan saya kan. Betul, Nah dia juga sebetulnya bersyukur ke kampung, dia lihat orang-orang di kampung bagaimana kan saudara-saudara dia yang tidak dapat kesempatan yang sebaik dia begitulah. Oke. Nah jadi dengan sosial ini juga kita bersyukur. Dan ada, kenapa syukur ini penting perlu saya angkat bahwa di Al-Quran pun itu Allah berjanji ya di surat Ibrahim ayat 7 ya, bahwa sesungguhnya bila kamu mensyukuri atas nikmatku, insya Allah akan aku tambah. Tetapi jika tidak, tunggu azab besar akan datang. Oke. Artinya memang kita melihat ke bawah untuk membuat diri kita menjadi bersyukur, melihat ke atas untuk memotivasi kita menjadi lebih baik, begitu ya Pak ya? Persis, bersyukur. Dengan bersyukur itu akhirnya apa? Bahagia. Kalau bahagia apa tadi? Bersemangat, spirit lagi, benar nggak? Oke, dan untuk menjalani itu bisa didampingi dengan sport ya Pak ya? Nah, yang keempat sport. Sport jelas. Sport itu kalau dikaitin lagi dengan ilmu kesehatan ya, ternyata ada hormon yang namanya endorfin. Yes. Itu membuat orang bersemangat yang tadinya sport ya, dengan sport yang tadi ya rasa sakit nyeri itu hilang. Kalau dalam kehidupan juga begitu, makanya jangan heran orang-orang yang suka berolahraga, mantan atlet, saya pengalaman juga di Semen Padang itu, mantan pemain timnas Garuda waktu itu juara kita ya, Semen Padang itu saya perhatikan mereka, kan direkrut tuh jadi karyawan Semen Padang, itu mereka modalnya itu karena sport dia punya spirit ya, itu mereka dalam bekerja itu disiplin tinggi, semangat terus pantangnya, akhirnya apa? Mereka cuma tampatan SMA kebanyakan waktu itu ya, sampai level manager. Sampai level manager, rata-rata minimum mereka sampai level junior manager pada waktu itu. Dan di Semen Padang kompetisinya cukup ketat gitu ya. Jadi saya melihat bahwa sport ini sangat penting. Sport bukan harus diartikan bahwa seperti yang saya ceritakan tadi, atlet nasional, pemain timnas, kemudian bukan. Tetapi sport itu menjadi kebiasaan kita minimal untuk menjaga kebugaran. Jangan sehat selalu, berpikiran positif. Ya kan di SD dulu kan itu dikasih tahu itu apa namanya bahasa Yunani itu mensana in corpore sana kan ya dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat begitu ya Pak ya. Gitu. Jadi sport tadi itu juga akhirnya apa? Kalau kita biasa sport, biasa olahraga, misalnya itu main tenis ya misalnya dengan siapa, walaupun kita kalah tapi kan kita semangat terus dan membangun jiwa sportivitas. Akhirnya apa ceritanya? Semangat lagi, spirit lagi. Oke. Jadi memang luar biasa ya 4S motivasinya Bapak Dakoni ini Jadi, menjalani kehidupan. itu behavior. Yes. Tetapi juga apa yang mendorong behavior ini? Ada value. Nah, ini yang sering saya sampaikan, value yang kalau Mbak Yesi lihat itu di dalam ini saya CV saya selalu kan apa sih nilai-nilai yang ini dan itu selalu memang saya tanam. Yang saya sebut dengan PIC. Jadi behavior itu sebetulnya kalau menurut teori ini ya, teori SDM ya, bahwa behavior itu atau perilaku itu didrive oleh value. Value didrive oleh keyakinan, belief. Nah, value itu saya berbagi PIC. Apa itu? Pertama adalah P yang pertama adalah persistency, kegigihan. Saya yakin dengan setiap orang yang punya value persistency, adik-adik milenial semua, gigih ya, itu insya Allah semua bisa. Akan punya integrity di situ juga ya. Yes, itu betul. I-nya itu adalah integrity, integritas. Jadi integritas kenapa penting value ini? Karena penting lah ya, kalau kita nggak ada integritas bagaimana ya kita mau di dalam tim ya, apakah perusahaan atau unit kerja, kalau integritas kita kurang ya susah juga gitu ya. Saya coba tebak yang sih, apakah betul konsistensi Bapak? Kompetensi. Yes, Tapi hampir mirip. Iya, betul. Jadi kompetensi ini penting lah, tahu lah kita bahwa kompetensi itu menjadi modal dasar orang. Ini yang harus ditingkatkan terus. Kompetensi itu termasuk di situ knowledge dan keterampilan dalam bekerja juga kompetensi. Jadi value. Kalau kita kaitkan dengan yang oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ya, apa value yang ingin beliau tanamkan 2 tahun ini? Akhlak, betul. Amanah, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif, kolaboratif. Saya coba lihat konsep ini luar biasa dari Pak Menteri ini menanamkan dan diseragamkan. Apa bedanya? Ada kesamaan nggak? Ada nggak irisannya dengan nilai-nilai? Ternyata ada tuh persistensi kan, kompeten jelas ya, amanah, integriti masuk gitu loh. Kompetensi ya jelas saya juga punya kompetensi C itu kan. Harmonis ya. Integriti juga ada dengan S yang tadi, behavior tadi sosial, hubungan sosial, harmonis. L loyal, integriti juga kan gitu ya. Apalagi tadi adaptif ya, adaptif. Adaptif kalau terhadap behavior saya tadi itu apa tuh? Yang S itu. Sosial, ada juga kan ya. Kemudian apa namanya? Study. Study itu kan berinovasi perubahan ya. Kemudian apa lagi? Kolaboratif, kerja sama-sama, hubungan. Ya itulah kira-kira saya mungkin berbagi ya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah. Ya. Itu ilmu semua Pak, yang tentunya bisa diimplementasikan oleh Sobat Bisa Mapan. Nanti kita akan berbincang lebih jauh dengan Bapak Dakoni. Tentunya kita juga membahas nih, tadi beliau sempat menyebut bahwa Semen Batu Raja sedang dalam proses untuk integrasi ya Pak ya. Nah ini akan menjadi ulasan kita di segmen berikutnya. Tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Terima kasih kamu masih menyaksikan Bisa Mapan bincang sore tentang masa depan. Kita masih bersama dengan Bapak Dakoni Hotop selaku Direktur Utama PT Semen Batu Raja Persero Tbk di episode spesial HUT Semen Batu Raja yang ke-48 tahun. Nah Pak Dakoni tadi banyak ada rumus 4S, ada PIC yang luar biasa menginspirasi. Formulasi dalam kehidupan lah Pak ya. Oke, itu luar biasa sekali yang tentunya membuat Pak Dakoni juga menjadi lebih semangat begitu ya untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk sebagai leadernya Semen Batu Raja begitu melihat bahwa tantangan industri semen yang tentunya ini semakin kompetitif, semakin dinamis begitu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa manajemen ini tentu mempersiapkan strategi yang baik begitu agar Semen Batu Raja tetap kompet ke depannya. Nah, ini bisa dijelaskan juga Pak mengenai strategi manajemen untuk persiapan di masa yang akan datangnya Semen Batu Raja ini. Oke ya sih. Pertama ya, kata pakar manajemen strategik. Strategi itu kalau diomongin nggak strategi lagi. Betul. Nggak jadi strategi lagi ya Pak. Iya, karena dia diomongin kan. Tapi ginilah, khusus industri semen ya, sama sebetulnya. Strateginya hampir sama lah seluruh industri semen ini. Pasti dia, kalau secara generik ya, strategi dalam mengelola sebuah perusahaan ya, itu sebetulnya ada 3 strategi mendasar ya. Ini umum nih, cerita umum dulu. Yaitu strategi cost leadership, strategi diferensiasi, strategi fokus. Ya, itu generik. Nah pertanyaannya, kita di Semen Batu Raja khususnya ya, mau pakai strategi yang mana ya? Pasti itu cost leadership. Seluruh industri semen juga sama itu. Kedua diferensiasi. SIG juga. Ini diferensiasi lebih banyak ke sana juga gitu ya. Cuma bedanya itu bahwa how efektif atau seberapa baiknya ya being implemented ya di strategi. Nah ini bergantung kepada strategi turunan dan program tentunya. Nah, jadi sekali lagi kami board ya bersama kawan-kawan direksi lainnya itu sepakat tentu dengan Dewan Komisaris juga cost leadership pasti. Dan mencoba bikin terobosan-terobosan yaitu dengan diferensiasi, baik itu produk, proses, dan rantai nilai yang ada di dalam industri kita sendiri itu kita bikin differentiate ya. Supaya apa? Kalau kita sudah menawarkan sesuatu yang berbeda, different ya dari yang lainnya terhadap konsumen, pasti konsumen memilih, ya kan? Nah itulah kedepannya kita terus, apalagi ini Dewan Komisaris ya Pak Komut ya, memformulasikan strategi SMBR Go 45, artinya kita break even pada 45 atau 45% utilisasi kita sudah break even. Lebihnya itulah margin kita, keuntungan kita gitu ya. Jadi
terus menerapkan efisiensi, sekaligus juga berpesan ini kepada teman-teman semua di seluruh unit yang ada di Semen Batu Raja ya. Teruslah lakukan efisiensi ini. Kalau tadi bagaimana kesan ya, terkesan dengan SMBR ketika di tim Direktorat Produksi Pengembangan di 3 divisi itu ya, mining, operation, dan R&D kita. Salah satu K tadi ya, kesadaran untuk efisien ya, cost ya. Nah ini coba kami all board ya berlima membawa ini ke seluruh Semen Batu Raja. Nah, mudah-mudahan ini menjadi keseragaman dan kesamaan sehingga nanti kita bisa terus membaiki kinerja, dan SIG tentunya yang sudah menjadi holding nanti insya Allah ya, itu tentu akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengisi pasar-pasar yang ada di wilayah Sumbaksel. Nah itu berkaitan juga bahwa memang kita anyway saat ini tahapnya sudah disampai mana Pak menuju holding SIG tersebut? Ya, jadi alhamdulillah per September kemarin itu peraturan pemerintahnya sudah keluar. Artinya pemerintah telah menyetujui Presiden ya, bahwa Semen Batu Raja diintegrasikan ke Semen Indonesia karena ini ada penyertaan modal. Meskipun penyertaan modal negara ini tidak berupa uang, tetapi berupa pengalihan saham. Saham Batu Raja yang diintegrasikan ke holding Semen Indonesia. Nah, ini kan artinya bahwa nanti kita itu saham publiknya tetap ada. Jadi publik ada, SIG 75%-nya gitu ya, pemerintah yang diserahkan SIG, kemudian yang publiknya tetap di 25%. Nah, itu progres. Lalu nanti di Desember itu barulah secara resmi ada penandatanganan akte ya antara SIG dengan OJK. Tentang imbrengnya. Nah, istilah imbreng ini tadi itu penyertaan modal negara tidak berupa uang tetapi berupa pengalihan seluruh sahamnya, imbreng gitu ke SIG, dan secara penyeimbangannya maka SIG pun memberikan penawaran saham ke publik yaitu berupa right issue untuk penyeimbang ya kan. Ditawarkan kepada yang disebut HMETD itu, hak memiliki efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada saat ini. Nah, itu Desember, 22 Desember. Nah, secara resmi pada tanggal tersebutlah Semen Batu Raja secara perusahaan ya. Kalau tadi kan peraturan pemerintah, aturan kan. Tetapi implementasinya per 22 Desember itu secara resmi Semen Batu Raja telah bergabung dengan Semen Indonesia Group. Officialnya sebenarnya akhir Desember itu udah Desember gitu loh. Jadi kita sudah tergabung gitu ya. Januari baru kita melakukan rapat umum pemegang saham yang sebetulnya menindaklanjuti hal ini tentu harus adanya perubahan anggaran dasar. Nah itu maka kita melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa di Januari nanti. Gitu. Kira-kira begitu. Sampai di situ progres ya, Pak, kita ya. Oke, nah ini tentunya kan sebagai aroma yang segar begitu ya Pak ya bagi Semen Batu Raja juga ketika nantinya kita akan terintegrasi dengan Semen Indonesia Group begitu. Seperti apa peluangnya nanti ketika misalnya kita telah bergabung begitu Pak, baik dari sisi Semen Batu Raja maupun masyarakatnya nanti begitu Pak ketika memang kita menjadi bagian dari SIG. Ya. Peluang juga menjadi tantangan menurut saya. Peluang kita bagaimana potret ya ke depannya kira-kira ya. Tentu ini tidak mungkin pemerintah itu punya inisiatif baik kalau tidak membawa benefit yang lebih baik. Baik itu kepada Semen Batu Rajanya sendiri maupun kepada Semen Indonesia sebagai holding dan tentunya kepada masyarakat Indonesia, pemerintah. Kan dia ininya utamanya adalah untuk seluruh masyarakat kan, memberikan hal yang positif atau value yang lebih baik kepada masyarakat, kesejahteraan moralnya. Nah itulah sebetulnya. Jadi kenapa demikian? Karena tadi bahwa pasar-pasar yang ada di wilayah Sumbaksel, menurut kajian awal dari konsultannya integrasi ini, dan tentu bukan hanya konsultan sebetulnya, juga bersama tim integrasi baik yang ada di Batu Raja yang ditunjuk maupun yang di SIG.
ini mengevaluasi bahwa akan ada penciptaan nilai tambah, value creation dari integrasi ini. Kalau dihitung-hitung, kalau nggak salah value creation-nya itu selama 5 tahun itu mampu meng-create nilai atau tambahan nilai sebanyak 1,6 triliun. Dari mana? Yang pertama adalah dari sinergi pasar. Jadi kita mengisi pasar wilayah Sumbaksel. Kita mengisi pasar yang dimana tadinya itu diisi oleh saudara-saudara kita yang lain, yaitu yang di Padang, semen Padang. Kemudian juga mungkin dari yang semen Gresik yang ada di wilayah Jawa yang masuk ke Lampung terutama ya. Kemudian juga ada merek Dynamics ya. Gitu yang dulunya SBI, kalau sekarang Solusi Bank Indonesia, yang dulu Exolsim yang dibeli diakuisisi oleh Indonesia juga, itu sebagian besar itu akan diisi oleh kita. Nah, ini kan peluang, tetapi ada tantangan. Itu saya bilang juga, tantangannya adalah kita harus mampu membuktikan, memperlihatkan bahwa memang kalau kita yang mengisi pasar tersebut memang lebih efektif dan lebih efisien. Artinya tadi yang saya sebutkan ada biaya logistik, bisnis semen kan bisnis logistik gitu. Betul. Siapa yang paling dekat, tadi saya cerita di Cina itu, ya kan kita radius 200 kilo ya kita gitu loh. Nah bagaimana tantangannya membuktikan bahwa memang benar kita lebih efisien. Nah maka saya tadi berkait nih dengan strategi cost efisiensi, dengan himbauan kepada kita semua supaya melakukan upaya-upaya atau program-program yang bisa mengefisienkan seluruhnya sehingga secara cost per ton produk itu memang lebih efisien sampai di-deliver kepada konsumen. Pemerintah ngelihatnya di mana? Pertama adalah margin atau net profit bagi SMBR dan SIG secara keseluruhan. Kan ada pengurangan cost of delivery dari Padang tadi kalau saya contohkan, kemudian dari SBI ya, Dynamics ya, kemudian dari Gresik sendiri itu ada pengurangan biaya logistik. Tentu ini secara nasional juga pada akhirnya kan mengurangi biaya energi itu. Mengirim barang kan mengeluarkan energi itu. Ada kapal, ada tracking, itu kan pakai BBM. Sementara kita kan minus defisit BBM, itu contoh satu. Yang kedua, bagi masyarakat? Harga akan lebih bisa diterima oleh masyarakat gitu loh, sehingga masyarakat pun beban cost tadi yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan yang digantikan oleh Semen Batu Raja itu juga menjadi rendah, sehingga harga juga lebih beneficial bagi masyarakat, kira-kira itu. Nah itu tantangan satu. Tantangan dua adalah tentu yang paling penting adalah SDM. SDM. Apa Pak? Ini SDM tentunya kan akan lebih kompetitif ya Pak ya dalam sisi persaingan dengan yang tergabung di SIG ini juga. Bekal apa yang harus dimiliki SDM ya, kita, Pak? Jadi sorry saya koreksi sedikit, bukan bersaingan kita, tetapi bagaimana kita bersama-sama bersinergi dan lebih maju gitu ya. Saya yakin melihat resources yang ada ya di SMBR ya, apalagi anak-anak milenial. Kita kan dominan adalah anak-anak milenial ya, usia di bawah 35 tahun, 30 tahun ya. Yang kalau yang seusia saya ini mungkin nggak nyampe 5%. Ya. Tapi masih ada Pak. ya, kita ini tinggal mengarahkan, berbagi pengalaman, makanya tadi saya cerita gitu. Dan saya yakin jika ini diserap oleh para insan Semen Batu Raja Group, ya maka ini kita akan mengalami perbaikan-perbaikan yang jauh lebih baik lagi. Apa itu tadi? Ya itu tadi siapkan diri, kompetensinya. Kemudian tadi itu yang SS tadi itu 4S segala macam itu diterapkan dengan tentu memformulasi lagi ke diri masing-masing kan ya. Tetapi pada intinya adalah peningkatan skill, peningkatan knowledge, ya, peningkatan attitude. Ada 3. Saya berbagi lagi nih. Jadi dalam diri manusia pada umumnya, menurut pakar SDM ya, itu dia itu terbentuk oleh 3 hal di diri dia, siapapun kita. Pertama adalah knowledge, pengetahuan yang dia peroleh dari pendidikan formal. Yang kedua adalah skill yang dia lakukan karena keseringan dia melakukan pekerjaan, akhirnya dia punya keterampilan ya, skill. Yang ketiga attitude. Menurut penelitian dari para pakar itu yang saya dapat dulu ketika ada sebuah seminar lah
mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu saya ambil itu. Penelitian di Jepang mengatakan bahwa yang paling penting adalah attitude. 70% keberhasilan orang adalah karena attitude-nya. Betul. Behavior tadi itu, sikap, perilaku, karakter. Yang tadi itu punya semangat, pantang menyerah dan seterusnya gitu. Terus ingin maju gitu ya. Itulah, jadi nggak usah takut, nggak usah merasa kalah bagi kawan-kawan yang mungkin tidak punya kesempatan banyak untuk mengenyam ilmu di dunia pendidikan formal ya. Misalnya cuma tamat SMA atau D3, nggak perlu, karena itu mungkin hanya 10%. Tetapi yang lebih penting adalah attitude, 70%. Skill, 20%. Terus nggak punya skill pun nggak apa-apa. Kan di apa namanya, diulang-ulang, dilakukan, akhirnya dia skillful. Ada satu pendapat seorang jurnalis nih, dari Amerika ya, Malcolm Gladwell kalau nggak salah namanya. Jurnalis juga public speaker ya. Beliau punya mempopulerkan lah kalau lebih tepat saya katakannya, tentang mastery 10,000 hours. Jadi menguasai 10.000 jam. Maksudnya di sini adalah jika kita menekuni satu bidang apapun itu selama 10.000 jam, kalau kita bagi-bagi misalnya sehari itu 8 jam, maka itu kan ada 1.250 hari. Atau 3,5 tahun. Jadi kira-kira 3,5 tahun kemudian kita akan menjadi master di bidang tersebut gitu loh. Tapi tentu sekali lagi dengan catatan, menurut pandangan ini ya, bahwa kita fokus di situ memang. Jadi misalnya nih, belajar fotografi, 8 jam sehari, dia akan menjadi seorang pakar master fotografi 3,5 tahun kemudian. Menurut analisa dari beliau ini. Kuncinya meskipun harus tekun ya Pak ya? Iya, tekun. Spirit tadi balik lagi. Ya, jadi meskipun beliau ini dikritisi oleh seorang profesor yang mengatakan bahwa tidak perlu 10.000 jam, bisa lebih cepat dengan cara apa? Ada sistem mentoring misalnya, ada yang ngajarin atau belajar dari orang lain gitu loh, atau dia menambah pengetahuan atau teori, boleh begitu. Tetapi pada akhirnya apa? Kalau saya menyimpulkan di sini, akhirnya juga praktek kok sebetulnya gitu ya. Jadi tadi kan hanya untuk mempercepat, men-speed up gitu ya, dari bagaimana tidak, ini kan 3,5 tahun atau 10.000 jam itu kan rata-rata, tergantung bidang masing-masing kan ya. Bagaimana men-speed up-nya gitu ya. Pada akhirnya juga kita melakukan doing something ya, repeated ya, terus, akhirnya jadi pakar. Nah itulah sebetulnya saya juga beda profesional sama amatir nih bedanya. Apa sebetulnya sih beda profesional sama amatir orang bilang? Saya dapatnya ini waktu seorang pengajar marching band di Semen Padang, waktu itu saya ketuanya ya. Itu orang dari bule lah pokoknya ngomong. Coba adik-adik kata dia pakai bahasa Inggris. Apa sih bedanya kalian yang baru-baru belajar marching band tuh? Beda profesional sama amatir. Dia bilang gini, profesional itu adalah tahu bagaimana untuk tidak melakukan kesalahan. Atau kesalahan sekecil mungkin. Meminimalisir kesalahan ya, itu seorang profesional. Tetapi seorang amatir melihatnya lain. Tahu apa yang benar. Gitu. Jadi dia baru tahu apa yang benar, tapi kesalahannya juga masih banyak. Gitu. Tapi kalau profesional, bagaimana meminimalkan kesalahan sekecil mungkin. Nah, itu beda profesional sama amatir. Dan marching band waktu itu ya cukup, ini juga pernah juara 2 nasional itu sama ini. Jadi saya, ini patut untuk saya kutip nih gitu. Menjadi jadi, kalimatnya yang bisa menginspirasi. Jadi ya, maksud saya itu ada apa value yang bisa kita ambil dari cerita saya tadi itu, bahwa dikaitkan dengan tadi yang menyiapkan SDM, bahwa tidak harus belajar formal, tetapi bisa dari orang lain. Kan saya mengutip tuh, oh begini. Jadi dia itu maksudnya ngajarin kamu salah, misalnya yang perkusi, yang pegang alat ini itu, nah kamu minimalin, maka kamu akan menjadi profesional. Kemudian apa? Dia fokus kan disuruh itu maksudnya. Fokus pada alatnya masing-masing, kemudian dengar supaya harmonik ya gitu ya, sesuai ya, sinkron dengan yang lainnya dan seterusnya gitu. Jadi kembali ke yang tadi menyiapkan SDM ya. Itu menurut saya tadi menyiapkan strategi semua tantangan, dan tapi yang paling penting adalah SDM. Saya yakin kepada Insen Semen Batu Raja dan keluarga ya, bahwa kita kalau
apalagi muda-muda itu penuh dengan apa ya, dinamika, dan dia bisa berubah. Dia bisa berubah dari yang biasa bisa menjadi lebih baik, yang lebih baik jadi sangat baik, karena perjalanannya kan panjang tuh. Usia produktif kan sampai 60 tahun misalnya gitu. Dia berubah di usia 30 tahun, masih ada 30 tahun sisa. Ya kan, bekerja yang tadinya mungkin ya biasa-biasa atau kurang rajin, kurang bersemangat, berubah itu kan. Semuanya akan berubah. Gitu ya. Jadi cerita tadi mastering itu ya, lakukan lah. Jadi pesan saya adalah ketika Anda ditempatkan dimanapun, bidang apapun, tekuni itu, lakukan dengan senang hati, dengan sukacita, energinya akan besar, semangatnya akan tinggi, dan tanpa Anda sadari bahwa Anda sudah menguasai bidang tersebut. Nah, kalau satu-satu semua tadi pada begitu, bayangin kekuatan. Menjadi kolaborasi yang sangat kuat luar ya, Pak. biasa gitu loh. Dan nggak usah takut, wah nanti sama semen Indonesia orang-orang yang tidak sama semua. Saya kan sudah pernah. Saya sudah pernah di swasta, di Chandra Asri, sudah pernah di Semen Padang, saya juga sekarang di Batu Raja. Jadi tahu bahwa pada dasarnya adalah kembali ke si orang itu sendiri mempersiapkan. Saya yakin kita bisa. Dan satu lagi, ini bukti bahwa milenial atau anak-anak kita berhasil. Baru-baru ini Semen Batu Raja itu dapat penghargaan di International Quality and Productivity conference gitu ya, di Bali. Itu ada satu yang dilombakan, kita ikutkan baru pertama kali ini, mendapatkan predikat excellence. Kalau nggak salah grupnya ini ya, di mining ya, Beyond. Kemudian satu lagi mendapatkan penghargaan outstanding di pabrik gitu. Nah, itu memang saya buat waktu itu 3 tahun yang lalu. Kalau saya coba deh kita bikin innovation, lomba inovasi gitu ya, supaya apa, menggairahkan gitu ya semua. Lomba internal belum pernah keluar gitu loh. Begitu kita keluar, sekalinya keluar, baru sekali nih padahal nih gitu. Langsung dapat penghargaan internasional sekali lagi. Excellence, jadi tertingginya, penghargaan tertinggi. Baru di bawahnya outstanding, di bawah outstanding itu ada lagi gitu ya. Jadi kita dapat ada wakil kita yang ikut lomba tersebut dan mendapatkan salah satu juara terbaiknya gitu ya. Congratulations lah buat seluruhnya. Luar biasa. Jadi kepada sekalian SMR, saya pengen semua tadi itu yang kita bersama-sama ya, untuk memperbaiki dan yakin akan terus tumbuh lebih baik gitu. Nah ini titipan pertanyaan dari netizen nih Pak, Sobat Bisa Mapan ya. Jadi kalau kita melihat kan kalau karir itu kan ada up and down ya Pak ya, kehidupan itu ada up and down. Tapi kalau kita melihat sosok Bapak Dakoni Hotop ini, karirnya itu trennya selalu naik begitu Pak. Nah ini apa rahasianya yang tentunya ini bisa menjadi inspirasi juga begitu Pak bagi Insan Semen Batu Raja dan juga Sobat Bisa Mapan begitu Pak, untuk kita menjaga stabilitas dalam bekerja hingga akhirnya kita mencapai posisi puncak yang kita inginkan begitu. Kalau rahasia tentu dari Allah Subhanahu wa taala menurut saya dalam berkarir ya. Rahasia kita kan hanya bisa berusaha. Jadi apa usaha saya itu selalu mungkin dari usia SMA ya. Memilih langkah mau di bidang apa, kemudian bekerja juga waktu di petrochemical, juga di Chandra Asri itu bekerja dengan orang Jepang, orang bule waktu itu ya. Kemudian juga Semen Padang dan saya selalu membuat alternatif. Jadi alternatif itu kita punya plan A, plan B, plan C. Apapun yang terjadi kita sudah siap semuanya. Itu ya dalam hal karir ya. Yang paling penting adalah menyiapkan diri. Yang kedua, dengan buat alternatif itu kita akan selalu bersyukur. Jika plan A saya yang terpenuhi, saya bersyukur. Plan B yang terpenuhi, saya bersyukur. Plan C saya yang terpenuhi, saya bersyukur. Karena masing-masing ada hikmahnya semua. Ada hikmah, ada manfaat, ada kelebihannya dengan kekurangannya masing-masing ya. Sehingga semua itu apapun kita bersyukur gitu. Yang paling penting adalah kita doing the best pada bidang atau pada karir tersebut masing-masing gitu. Bukannya tidak pernah, saya merasa ya, namanya masih muda ya. Iya Pak. Ketika saya di Semen Padang, saya itu memang bersyukur sih di antara teman-teman waktu diangkat saya langsung dapat jabatan, tidak staffingnya. Jabatan kasih tanggung jawab gitu ya. Nomor induk pegawai saya belum keluar, tetapi saya sudah dikasih jabatan dan bertanggung jawab gitu sampai menunggu jabatan itu keluar. Tetapi ada juga saat itu saya merenung waktu itu. Nah, ada hubungan juga dengan ex-dirut kita nih, Pak Pamuji. Kenapa tuh, Pak? Gak apa-apa deh saya sebut deh, kenangan soalnya kan ya. Iya, Pak.
Saya itu 5 tahun di unit semen mill. Semen mill Indarung 23. Sementara itu kan orang rata-rata kalau new engineer ya di situ ya, 2 tahun 3 tahun dia dipindah lagi ke unit lain gitu. Saya 5 tahun di situ. Saya tanya, bukan nanya lah, Bapak Muji ngomong ke saya waktu itu, beliau direktur produksi saya. Nih kamu saya tempatkan di situ, belum bisa pindah kamu karena kamu untuk ngawal teman kamu unit semen mill lain di pabrik 4. Waktu itu saya di pabrik 23. Dalam itu saya pabrik orang kok saya ngawal juga gitu kan. Pabrik saya pabrik 23, rupanya itu maksud beliau itu adalah kan kata mengisi silo bersama ya, ada 8 silo itu. Jadi kalau pabrik 4-nya nggak lancar, pabrik 23 ini lancar kan, untuk ke konsumen. Dulu kan konsumennya antri, beda dengan sekarang gitu. Betul. Jadi sedikit begitu kosong semen kita, wah bisa rame itu ceritanya gitu, bisa masuk koran gitu. Truk antri semen nggak ada gitu kan. Nah, jadi maksud beliau itu adalah saya mengisi, mengamankan kalau ini nggak lancar karena ini aman kan, terisi terus backup gitu. Terus dia bilang ke saya, nih saya kasih kamu ini pelajaran satu, bekerja itu jadilah sebagai investor. Kata dia. Bukan sebagai trader. Kata dia. Investor itu kamu invest sekarang, nikmatnya itu 10 tahun lagi. Kata dia. 20 tahun lagi, invest sekarang. 10-20 tahun lagi baru dapat hasilnya. Kalau trader, jual hari ini, untung hari ini, langsung. Tetapi segitu-segitu aja kamu, kata dia. Saya memang tukang kritik kan ya, dan kita biasa di sananya. Ini yang saya pengen jadi salah satu budaya kita juga. Saya jawab langsung. Itu selesai rapat waktu itu. Saya ingat selesai rapat di pabrik 23 dan 4, rapat gabungan, beliau sebagai dirprod datang ke situ kan. Saya jawab, iya Pak, betul Pak. Saya bilang, terima kasih Pak. Tapi kalau saya, karena dia bilang jangan jadi tukang sate, saya ingat itu. Tukang sate sama investor. Kalau menurut saya baiknya dua-duanya Pak, saya bilang gitu. Tergantung sikon, begitu Pak. Investasi untuk mendapatkan keuntungan 10 tahun, 20 tahun kemudian. Tukang sate untuk ngamanin cash flow Pak, saya bilang kayak gitu. Maksud saya jadi keuntungan yang diperoleh dari yang kecil-kecil itu dikumpulkan, itu untuk mengamankan cash flow. Jadi agak dalam juga itu artinya sebenarnya. Paham Pak. Iya. Jadi maksudnya untuk supaya cash flow kan kalau di perusahaan itu seperti darah ya. Darahnya mengalir gitu. Nah, jadi kalau investasi kan untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan, investasi pabrik, investasi peralatan ini, itu dan sebagainya gitu. Bagusnya dua-duanya Pak. Bener juga kamu. Kata dia, bener tuh. Akhirnya rumusnya berubah Pak. Oke, jadi itulah. Ya, itu yang harus disiapkan dulu saya ya, kita cerita ini ya. Jadilah investor sekaligus juga trader ya Pak ya. Nah ini at last but not least Bapak di usia Semen Batu Raja yang ke-48 tahun, apa doa dan harapan Bapak untuk Semen Batu Raja ke depannya Pak? Ya, harapan saya tentu kita ya dengan spirit tadi ya. Spirit nomor 1 ya. Terus mau memperbaiki kita ya terus makin baik, tumbuh, berkembang. Dan kita punya kapasitas besar. Kenapa saya katakan? Kita baru terutilisasi, mungkin di Semen Indonesia Group kita paling rendah utilisasinya, hanya 50%. Tapi laba kita positif, 260% sampai dengan Q3 dibanding tahun lalu. Itu kan. Nah, apalagi kalau jalan 2 pabrik. Nah harapannya jalan 2 pabrik, tentu ini kan bermakna bahwa untuk bisa full capacity kita artinya kita harus menang dalam persaingan. Untuk bisa menang persaingan tentu harapannya tadi di seluruh lini-lini kita memperbaiki dan memikirkan apa yang bisa kita berikan untuk lebih baik sehingga itu semua nanti akhirnya kita kompetitif. Kalau kita kompetitif, insya Allah semua akan terserap dan tentu kinerja membaik, tentu insya Allah semuanya juga membaik. Kan ngerti maksudnya kan ya? Amin Pak. Ya, itu harapan dan doa kita semuanya ya Pak ya. Gitu, ya. Itu harapan 48 tahun kita bergabung dengan Semen Indonesia Group ya. Kita sambut dengan baik dan tentu dengan semangat dan kepala yang tegak, bukan nunduk. Betul. Kalau nunduk kita udah nggak semangat gitu. Kepala tegak itu artinya kami siap untuk bergabung dan memberikan yang terbaik kepada Semen Indonesia Group dan kepada Indonesia tentunya. Amin. Baik. Amin. Itu menjadi message juga ya Pak ya di usia ke-48 tahun ini bahwa ini menjadi spirit of energy SMBR. Nah ini Sobat Bisa Mapan kita sudah sampai di segmen giveaway begitu. Ini pertanyaannya akan langsung disampaikan oleh Bapak Dakoni selaku Direktur Utama Semen Batu Raja. Pertanyaannya bisa langsung dibacakan Bapak? Oke. Apa nama
tema ulang tahun Semen Batu Raja yang ke-48 nanti pada 14 November yang akan datang. Tema sekali lagi. Oke, itu tadi pertanyaannya langsung disampaikan oleh Bapak Dakoni ya. Silakan kamu langsung jawab aja dengan cara menjawabnya di kolom komentar, selanjutnya di screenshot dan juga dikirimkan ke Instagram @marketing_semen_batu_raja. Baik, ini merupakan akhir perjumpaan kita di episode Bisa Mapan spesial HUT Semen Batu Raja yang ke-48. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dakoni. Sukses selalu untuk Bapak, sukses untuk Semen Batu Raja ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah itu terima kasih ya sekali lagi Sobat Bisa Mapan yang telah menyaksikan episode Bisa Mapan hari ini. Dan semoga tayangan yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga semangat untuk Sobat Bisa Mapan yang menyaksikannya. Saya Yesi Ismiralda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.